Dan setiap kali ada pengunjung yang ingin mengambil fotonya, mata Mandy kerap bergerak mengikuti kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi bersama Mila. Jadi video kali ini Mila akan membahas tentang beberapa boneka yang dianggap serem dan dihuni oleh makhluk halus. Karena yang kita ketahui boneka yang serem itu adalah Annabelle. Cuman selain Annabelle ternyata ada beberapa boneka yang juga dianggap yang paling serem. Salah satunya yang Mila akan ceritakan hari ini. Dan boneka yang akan Mila ceritakan hari ini itu bukan berasal dari Indonesia, melainkan berasal dari di luar negeri, kayak di Jepang atau semacamnya lah. Bagi kalian yang request video apa selanjutnya akan Mila buat, silakan komen di komentar kayak cerita horor, cerita lucu, bahkan mukbang juga bisa, boleh apa aja requestan kalian, nanti Mila bacakan satu-satu. Sebelum lanjut ke videonya, silahkan like dulu dong, habis itu di subscribe karena akan ada video menarik dan menegangkan tentunya dari channel Mila. Oke, langsung saja kita masuk ke videonya. Yang pertama adalah boneka Robert. Boneka Robert memiliki predikat yang serupa dengan boneka Annabelle karena boneka ini dipercaya dihuni oleh makhluk halus yang sangat berbahaya. Sebelum boneka Robert ini berada di museum, ternyata dulu dimiliki oleh seorang anak yang bernama Robert Eugene Otto yang diberikan pada hari ulang tahun keempatnya. Jadi Gen menamai boneka barunya ini namanya sendiri adalah Robert. Boneka Robert ini memiliki ukuran hampir 40 inci dan lengkap dengan seragam pelaut yang dikenakannya. Robert dan Jen hampir tak terpisahkan, saking sayangnya sama si bonekanya ini. Di sebuah kamar lengkap dengan mainan dan furnitur yang dibuat oleh orang tua Jen yang dibikin khusus untuk si boneka Robert ini. Khusus, kamar satu khusus hanya si bonekanya ini. Jen menghabiskan sebagian besar waktunya hanya untuk bermain dengan si Robert di dalam kamarnya. Hal yang mengejutkan yang terjadi di keluarga Otto ini adalah karena si Jen sudah mulai berbicara dengan si boneka Robertnya itu. Kayak sama-sama saling berbicara gitu, si Jen yang ngomong, si Robertnya juga ngomong. Di dalam pikirannya orang tuanya Jen, masa iya ada boneka yang bisa berbicara? Si Jen kadang tertawa cekikikan dengan bonekanya itu. Pada awalnya orang tua Jen ini mengira anaknya ini mengubah suaranya seolah-olah boneka kesayangannya ini berbicara. Kayak itu contohnya gini, misalnya kita sedang bermain Barbie. Nah, misalnya ini Barbie ini, nah, dan kita ngomong, halo, halo, halo. Jadi kayak kita yang ngomong, cuman kayak anggapannya tuh si Barbie-nya ngomong. Jadi gitu ceritanya. Dan pada akhirnya orang tua Jen ini menyadari bahwa boneka itu benar-benar bisa berbicara. Dan para tetangganya pun berbicara bahwa boneka Robert ini sering bergerak ke sana ke sini ketika keluarga itu sedang keluar rumah. Jika ada barang rumah tangga yang hilang, pasti si Jen ini menyalahkan si Robert. Karena kan dia sudah menyadari bahwa si Robert ini bisa berbicara, bisa bergerak ke sana ke sini. Jika ada sesuatu yang rusak, pasti si Jen ini menggunakan bonekanya sebagai kambing hitam gitulah. Dan setelah dewasa, akhirnya si Jen pindah dari kampung halamannya dan menghadiri New World Art Student League. Dan di sana ia bertemu seorang wanita yang bernama Annette Parker yang pada akhirnya dia jadikan sebagai istrinya. Pasangan ini tinggal di New York selama beberapa tahun dan kembali lagi ke kampung halamannya dikarenakan ibu Jen ini sakit. Istrinya sangat tidak suka dengan ide suaminya ini untuk kembali ke kampung halamannya itu. Karena disitulah menjadi awal si Jen ini berhubungan lagi dengan bonekanya. Kan bonekanya ini masih ada tuh tinggal di rumah kampung halamannya itu. Nah, pas si Jen kembali, yaitu dia berhubungan lagi. Dan benar saja setelah kembali ke rumah halamannya, Jen lebih mencintai bonekanya daripada si istrinya ini. Kayak merasa, si Jen ini lebih suka aja gitu sama bonekanya daripada si istrinya ini. Annette, si istri Jen ini sangat membenci Robert dan pada akhirnya dia pun meninggal dunia. Dan pada akhirnya Robert pun disumbangkan ke sebuah museum pada tahun 1994. Dan kalian bisa menemukannya duduk di kursi kayu di balik etalase. Meski tak memiliki pemilik lagi, tak menghentikan si Robert ini terus berulah. Pengunjung sering menyaksikan perubahan ekspresi wajah dari Robert. Bukan cuma itu saja,
Gangguan juga sering terjadi ketika ada seorang pengunjung yang mengambil foto robot tanpa izin. Karena diambil tanpa izin, biasanya kamera yang digunakannya itu tiba-tiba rusak. Atau paling enggak foto yang diambilnya itu kabur. Kayak tidak jelas gitu fotonya. Yang kedua adalah boneka Okiku. Pada tahun 1918, seorang gadis Hokkaido yang berusia 17 tahun membelikan boneka untuk adik perempuannya. Nama adiknya yang diberikan boneka tersebut adalah Kikuko. Dia sangat mencintai bonekanya, bahkan tak pernah lepas darinya. Kemanapun dia pergi, dia selalu membawa bonekanya di sampingnya, baik pagi, siang, malam. Namun hal menyedihkan pun terjadi, karena pada suatu hari Kikuko meninggal dunia, kabarnya karena terserang penyakit flu. Dan pihak keluarga tidak membuang bonekanya dan menyimpannya di sebuah kuil kecil sebagai kenang-kenangan untuk mengenang Kikuko. Dan sejak itulah pihak keluarga sering berkunjung ke kuil tersebut untuk mendoakan Kikuko, dan bonekanya tersebut diberi nama Okiku. Ngapa bonekanya ini diberi nama Okiku? Karena untuk mengenang si Kikuko ini. Kan namanya hampir sama kan? Okiku dan Kikuko. Dan pada saat itu pihak keluarga menyadari bahwa rambut boneka itu terus memanjang. Karena awalnya rambut boneka itu hanya sepanjang rahang dan poni tertutupi dahi. Orang-orang percaya bahwa ada arwah penasaran yang memasuki boneka tersebut. Itulah penyebabnya mengapa rambut boneka tersebut itu bisa tumbuh. Ada beberapa larangan ketika melihat boneka Okiku. Salah satunya adalah dilarang untuk memotong rambutnya. Namun pada suatu hari, penjaga kuil bermimpi bahwa boneka tersebut meminta untuk rambutnya dipotong. Akhirnya, jika rambutnya sudah memanjang, maka biarawanlah yang akan memotongnya. Beberapa penelitian pernah dilakukan untuk mencari jawaban mengapa rambut boneka tersebut itu bisa tumbuh. Namun sampai saat ini belum ada yang berhasil membuktikan secara ilmiah. Hanya saja rambut yang tumbuh dari boneka tersebut layaknya rambut anak perempuan. Bahkan ada juga orang yang mengatakan bahwa gigi boneka tersebut itu pun juga tumbuh. Rambutnya tumbuh, giginya pun juga tumbuh, kayak semacam manusia biasa lah. Tapi menurut Mila sih, arwah yang memasuki boneka tersebut adalah arwah Kikuko. Karena yang pertama, itu rambutnya seperti kayak rambut anak-anak. Terus yang pemilik boneka ini sebelumnya kan adalah Kikuko. Dan sampai kini boneka tersebut ditempatkan di kuil yang bernama Kuil Mannenji, kota Iwamizawa di Hokkaido. Selain dilarang untuk mengambil rambutnya, pihak kuil pun juga melarang untuk tidak memoto boneka selain keperluan khusus. Yang ketiga adalah boneka Mandy. Boneka Mandy katanya dibuat pada tahun 1900-an, artinya usianya sudah lebih dari 1 abad. Nah, pada tahun 1991, boneka ini disumbangkan ke sebuah museum Queensland di Colombia dengan pemilik terakhirnya Miranda. Konon setiap malam Miranda sering terbangun karena sering mendengar tangisan bayi, padahal dia tidak memiliki anak maupun tetangga-tetangganya. Setiap malam dia mendapatkan teror yang membuat si Miranda ini resah dan tidak bisa tidur. Dan dia pun memutuskan untuk menyumbangkan bonekanya ke sebuah museum. Tetapi justru teror Mandy ini pun semakin menjadi-jadi. Katanya sejak kedatangan Mandy, barang-barang di museum itu sering berpindah posisi. Dan para penjaga pun juga sering mendengar langkah kaki tanpa wujud. Dan setiap kali ada pengunjung yang ingin mengambil fotonya, mata Mandy kerap bergerak mengikuti kamera. Kayak seolah-olah dia itu kayak siap untuk difoto karena matanya tuh itu melihat ke kamera. Dan yang terakhir adalah boneka Elsa. Keluarga travel yang berasal dari Houston, Amerika Serikat yang bernama Emily, Madonia, dan Matt yang memiliki seorang anak perempuan yang bernama Aurelia. Nah, Aurelia ini memiliki boneka kesayangan yang berwujud tokoh Elsa di film Frozen.
Aurelia mendapat boneka Elsa sebagai hadiah Natal. Mulanya boneka ini tidak ada yang aneh, tetapi sewaktu-waktu boneka ini mulai menunjukkan keanehannya. Karena boneka Elsa ini menyanyi dan berbicara dengan bahasa Spanyol. Mengapa jadi aneh? Karena tombolnya kan itu sudah dimatikan, jelas dong si boneka ini tidak bisa berbicara maupun menyanyi. Itulah membuat Emily ini merasa ketakutan dengan kehadiran boneka Elsa ini. Akhirnya dengan persetujuan Aurelia, boneka Elsa ini pun dibuang beberapa minggu yang lalu. Tapi anehnya boneka ini ditemukan duduk di bangku kayu di rumah mereka. Sontak kan keluarga itu kaget, loh kenapa boneka ini ada? Karena kan sudah dibuang beberapa minggu yang lalu. Siapa yang membawanya ke sini? Dan Matt pun ayah Aurelia mencoba membuang boneka Elsa ini yang kedua kalinya. Caranya boneka ini dibuang di dalam plastik sampah. Kemudian dimasukkan ke dalam plastik sampah yang berisi sampah lagi. Dan hingga seterusnya sampai 4 lapis. Baru kemudian plastik sampah yang berisi boneka itu diangkut oleh truk sampah. Mencoba melupakan boneka Elsa tadi, keluarga ini pun berlibur pada akhir tahun. Setelah kembali dari berlibur, alangkah terkejutnya keluarga ini karena melihat boneka Elsa ini kembali ke rumah itu yang kedua kalinya. Sampai terheran-heran loh, siapa sih yang sebenarnya membawa boneka ke sini? Karena kan itu sudah 2 kali dibuang, sudah kedua kalinya kembali lagi. Siapa yang sebenarnya membawa ke sini? Emily dan Matt pun memutuskan satu-satunya cara untuk membuang boneka Elsa yang berhantu ini adalah dengan cara membuangnya jauh-jauh. Akhirnya Emily dan Matt pun menghubungi teman mereka yang bernama Chris. Chris tinggal terpisah dengan mereka sekitar 2.414 km jauhnya dari mereka. Chris memang menyukai yang berbau mistis, apalagi setelah mendengar cerita si boneka Elsa yang berhantu ini yang dibuang sudah 2 kali tetapi tetap kembali. Boneka Elsa ini pun dikirim ke Chris dan Chris pun menerimanya. Dia pun menyimpan dan mengikat boneka Elsa ini di mobilnya dan dia memastikan bahwa boneka Elsa ini tidak akan kemana-mana lagi. Nah, sejak kisah viral itu, banyak traveler yang berkomentar, sebaiknya boneka Elsa itu dibakar saja, kemungkinan boneka Elsa itu sudah dirasuki oleh roh jahat. Oke lur, segitu dulu video kali ini. Semoga kalian suka dengan video ini. Gimana menurut kalian setelah mendengar cerita mengenai boneka-boneka yang berhantu ini? Menyeramkan kan? Iya, memang sangat menyeramkan. Semuanya kisahnya epik-epik, ada yang berpindah tempat, ada yang rambutnya terus memanjang, ada yang 2 kali sudah dibuang tetap kembali. Dan jika kalian ingin request video apa selanjutnya akan Mila buat, silahkan komen di kolom komentar cerita horor apa yang akan Mila bahas di video selanjutnya. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel ini agar channel bisa berkembang dan Mila bisa menyajikan video yang lebih bagus lagi, yang lebih baik lagi, dan Mila bisa tambah semangat lagi buat videonya untuk kalian semua yang kalian suka. See you next video, bye-bye! Mengapa bonekanya ini diberi nama Okiku? Karena untuk mengenang ke namanya